Sekali lagi kami mohon dukungannya untuk masyarakat Jawa Timur agar langkah kami mendorong pansus itu didoakan dan didukung agar ini goal. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki tata kelola Bank Jatim agar Bank Jatim itu bisa lebih berprestasi ke depannya. Bukan lagi hanya berbicara menjadi BPD nomor 1 di Indonesia, tapi bagaimana melampaui. Maka sudah mungkin di bawahnya BCA dikit lah. Empower, balik lagi di podcast Suara Rakyat sama Fanhar. Kali ini Fanhar gak sendirian, as always. Kalau sendirian kan ya agak aneh kan. Kali ini Fanhar sama Mas Nur Faizin, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Kita bakal ngomongin soal, kita ngomongin soal bank nih Empower. Seperti yang kamu tahu kan pasti, kita itu punya Bank Jatim. Provinsi Jawa Timur itu punya Bank Jatim yang jadi kebanggaannya Jawa Timur. Bener Mas Faizin ya? Betul. Nomor 2 se-Indonesia, bank daerah nomor 2 BPD se-Indonesia. nomor 2 se-Indonesia setelah Bank Jabar. Nah, itu pun yang nomor 1 gabungan ya kan? Gabungan. Jabar sama Banten. Bank Jatim ada di nomor 2. Nah, tapi ya kan, katanya ini tuh banyak problem di Bank Jatim ini, banyak banget problem. Mulai yang katanya nggak transparan, ada dugaan fraud juga. Nah, makanya kali ini Fanhar pengen minta pencerahan nih sama Mas Faizin, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Gimana sih Mas sebenarnya? Kan katanya mau dibikin pansus nih. Ya. Pansus itu kenapa? Kenapa Jadi tiba-tiba pansus? begini, Bank Jatim ini adalah BUMD yang paling gede setorannya ke Pemprov Jawa Timur. Oke. Jadi kita ini kan saya Komisi C. Komisi C itu kan membidangi keuangan dan menjadi pengawas BUMD. Lah BUMD yang terbaik di Jawa Timur itu adalah Bank Jatim. Tapi beberapa waktu terakhir ini kami temukan ada berbagai persoalan. Persoalan yang itu angkanya nggak sedikit, Mas. Jadi ada temuan kredit fiktif di cabang Jakarta. Jadi Bank Jatim ini punya cabang di Jakarta. Nah, temuannya itu kurang lebih 569 miliar. 569 miliar. Banyak loh itu. Kalau miliarnya mungkin nggak banyak, tapi kalau dibilang setengah T banyak, Mas. Serem loh tapi. Serem itu. Serem loh itu 569 miliar kalau dipakai beli pentol, dapatnya banyak loh itu. Banjir, Mas. Gede banget loh itu ya kan. Kok bisa tiba-tiba duar gitu atau gimana? Kan ini gini Mas, kami beberapa kali sudah memanggil Bank Jatim. Menurut versinya Bank Jatim, ini awal mula temuannya gara-gara ada hasil audit dari SKY. SKY itu satuan kerja satuan kerja auditor internal, audit internal, dan temuan OJK. Karena bank kan diawasi oleh OJK. Tapi kami juga akhir-akhir ini mendapat informasi yang info berbeda bahwa meledaknya itu bukan karena itu, tapi karena ada yang mengadukan atau whistleblower. Ada whistleblower ya. Dan itu angkanya kan besar dan sekarang sudah ada 4 orang atau 5 ya yang sudah tersangka. Nah, tapi kami kan tidak berhenti di situ. Kami ingin betul-betul mendalami apa sih yang menjadi soal sehingga kasus ini menjadi kerugiannya besar. Nah, kenapa kami itu terus dalami, bahkan kami mendorong pansus agar kejadian-kejadian yang seperti ini tidak terjadi berulang kali gitu loh. Karena ini sudah sering Mas di beberapa cabang itu. Kredit fiktif ini udah sering. Beberapa di cabang sebelumnya kalau nggak salah di Sidoarjo, di Malang dan beberapa cabang lain, cuma angkanya nggak sebesar ini. Tapi selalu itu gitu selalu naik gitu loh. Makanya kami mendorong agar ini tidak terjadi lagi karena Bank Jatim ini kan kesayangan kita semua. Betul. Jangan sampai ini kemudian menjadi rutinan terulang. Nanti yang diduga siapa? Kita, masyarakat Jawa Timur. Bener juga Gini sih. loh, Nah, gini, kalau kredit fiktif ini saya ini orang awam nih, Fanhar orang awam nih Mas Faizin ya. Apakah nggak mungkin itu kayak cuman maladministrasi aja? Misal saya kredit gini ya dokumennya ya wis nanti isi aja gitu. Atau memang gimana sih? Dari beberapa temuan yang kami dapat dan pengakuan Bank Jatim juga itu memang ada indikasi kesengajaan. Waduh. Kesengajaan karena SPK yang dijadikan agunan itu fiktif beberapa. Nah gitu loh. Makanya kami terus mendalami persoalan ini agar seperti tadi saya bilang tidak kemudian
terulang kembali di masa akan datang. Oke, kalau kita ngomong sindikat nih, Mas Faizin ya. Ini kan bahasanya kayak serem banget kayak Empower. Sindikat loh. Sindikat itu kan kayak sudah terorganisir. Berarti tata kelolanya dong, internalnya dong. Ya, kayaknya kan sebetulnya di masing-masing cabang itu kan ada quality assurance. Kayak misalnya kita HP nih ya, ini Android. Kalau kita ini pemakaian pemakai datanya berlebihan kan ada muncul kan peringatan. Ya. Nah, harusnya di bank itu kan juga muncul. Iya. Tapi kenapa kemudian ini menjadi lanjut? Nah, ini yang kami pertanyakan gitu loh. Kami kemarin Komisi C itu kan ini kan kemarin RUPS. Betul. Bank Jatim. Sebelum RUPS itu kan ada mereka bentuk tim sel untuk restrukturisasi untuk komisaris, komut sama direksi. Nah, kami panggil tim selnya, panselnya itu Pak Nu. Dalam rangka memberikan masukan agar pansel tidak salah pilih lagi. Iya bilah, masa kesalahan yang sama terjadi terus. Tapi sayangnya Mas, 3 kali kami panggil, 3 kali nggak datang. Aduh, sayang banget loh itu. Nah itu. Itu sayang banget. Makanya FPKB dan beberapa fraksi ini kan sekarang alhamdulillah beberapa fraksi juga mendukung kami dorong pansus. Bukan dalam rangka menjatuhkan salah satu pihak, enggak. Tapi bagaimana mencari benang biru di mana sih masalahnya dan siapa sih yang bersalah. Oke, supaya ini sebenarnya bukan nyari-nyari salah, bukan. tapi kita cari solusi. Betul, ya kan? karena kami sayang kepada Bank Jatim. Bener lah, kebanggaannya masyarakat Jawa Timur loh, Empower. Nomor 2 se-Indonesia, yang nomor 1 aja harus gabungan. Buat ngalahin Bank Jatim itu Jabar sama Banten harus gabungan gitu kan. Nah ini kan kalau internalnya buruk kan. Ya. Tapi kan teman-teman Komisi C kan pasti sebelum-sebelumnya pernah kayak kunjungan ke Bank Jatim. Sering Mas. Kelihatan nggak sih sebenarnya masalahnya? Lah itu, jadi beberapa kali sempat kami kunjungan ke cabang Jakarta. Itu awal mula kayak ditutup-tutupi. Tapi kan kami ini kan teman-teman Komisi C ini kan dari berbagai partai ya. Kami juga punya jaringan di DPR RI. Kami juga punya beberapa jaringan di luar dan itu kami sudah mendengar. Cuma begitu kami klarifikasi beberapa kali mereka agak ngeles tapi akhirnya meledaklah kaos ini gitu loh. Bisa jadi kalau dari ceritanya Mas Faizin ya, bisa jadi sebenarnya sudah ada loh itu. Mereka sudah tahu loh kayaknya kalau kayak gitu. Iya, kemungkinan ya. Karena selain juga kredit fiktif, ada juga di situ di Bank Jatim itu beberapa kali kena pembobolan M-bankingnya bobol. Kan sama, ada 2024 bulan Juni kalau nggak salah 118 miliar. 118 miliar. M-bankingnya bobol. Ya. Lu itu kan rekening punyanya masyarakat gitu kan. Kok bisa? Nah itu dia, makanya kan kami tidak mau kasus-kasus ini terjadi lagi. Makanya kami ingin bank kebanggaan kita ini diperbaiki betul-betul dari tata kelolanya. Nah, dari tata kelolanya itu kan harus dari direksinya, harus dari. Makanya kami kemarin meminta pansel untuk ketemu itu dalam rangka itu sebetulnya. Plus nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Sama sekali. Saya kira kan kalau ketua panselnya aja nggak datang gitu kan, Empower wajar. Ngirim anak buahnya, ngirim wakilnya gitu. Ini nggak sama sekali. Iya ada, cuma kan anak buah, jadi pansel 5 orang. Oke. 1 Prof Nu, yang 4 ini komisarisnya Bank Jatim, gitu loh. Kan kami nggak mau ngomong sama mereka karena mereka dugaan bagian dari yang bermasalah. Iya, udah kan sama aja gitu kan. Iya. Lah, kalau kita bicara soal fraud ya, kan ada berarti dugaan fraud di situ. Ketika kunjungan gitu, kelihatan harusnya Mas ya? Harusnya iya. Jadi kami sudah beberapa kali menemukan kejanggalan-kejanggalan. Ini juga sebetulnya kenapa kami ini mau diskusi sama pansel, karena kami juga dapat laporan di berbagai cabang. Ini informasinya yang kami dapat menunggu waktu untuk juga NPL. Kalau di bank itu ada NPL kan? Oh, non performing loan. Nah, itu akan meledak. Karena apa? Kan kami juga menemukan fakta baru. Setelah kami ini mendorong pansus, kami speak up soal Bank Jatim. Ini banyak ternyata pegawai-pegawai Bank Jatim ini yang ngubungi kami. Tapi mereka nggak mau disebut namanya. Dilindungi loh Mas itu Mas. Iya. Kasihan loh itu. Mereka curhat lah soal situasi kerja di di Bank Jatim. Misalnya, saya juga baru tahu, nanti bisa diklarifikasi oleh Bank Jatim. AO, akun officer, itu di masing-masing cabang setiap bulan ditarget mencari kredit 2,5 M. Oke. Di seluruh cabang. Oke. Kalau cabang Surabaya, is oke lah ya, mungkin banyak. Tapi kalau cabang Arjasa di rumah saya di Kepulauan, Sumeneb, atau di Bawean, siapa yang mau cari, yang mau pinjam uang segitu? Lah, begini-begini kan harus
apa namanya gubernur ya dalam hal ini sebagai pemegang saham mayoritas kan nggak boleh hanya mendengar laporan dari anak buah yang mungkin mentalnya ABS. Asal bos seneng, gitu. Asal bos seneng, iya. Tapi harus betul-betul melihat ke bawah. Karena apa? Pegawai Bank Jatim itu juga rakyatnya ibu loh. Iya. Yang butuh dilindungi. Bukan cuma bicara soal, oh ini Bank Jatim nomor 2 di Indonesia. Enggak cuma gitu. Ini satu entitas besar yang ya semuanya harus terlindungi. Betul. Jangan ketika fraud meledak gini kan malah itu dia Mas, kenapa kami juga mendorong pansus agar yang salah dikasih hukuman, tapi jangan sampai yang tidak salah dikorbankan. Berarti ini masalah yang terkuak nih ya, Empower ya. Kalau Vanar coba rekap dari ceritanya Mas Faizin, ada dugaan fraud satu. Habis gitu juga budaya kerjanya agak kurang bagus lah ya, agak kurang bagus, kurang sehat juga. Ini padahal work life balance itu penting loh. Betul. Work life balance itu penting. Ya gimana bisa kita kerja optimal kalau kita dibikin stres gitu kan. Stresnya lagi juga karena hal-hal yang nggak masuk akal gitu kan. Betul. Ada informasi apa lagi nih Mas Faizin selain dua hal ini? Kami juga mendapat info. Jadi orang yang tadi melapor whistleblower itu kan harusnya kalau dalam prinsip good governance good government itu kan harusnya kan ada di situ ada poin-poin prinsip lah ya. Nah, misalnya kayak transparansi. Dia sudah mencoba membuka masalah di perusahaannya. Tapi juga ada poin yang kelima, fairness, keadilan. Mereka juga harus dilindungi. Iya dong. Nah, informasi yang kami dapat, sekali lagi ini nanti tolong diklarifikasi oleh Bank Jatim, para whistleblower ini malah dimutasi dari Jakarta ke Surabaya, SK-nya hari Jumat keluar, Senin harus pindah. Astaga, ini. Dan itu informasi yang kami dapat juga, mereka gajinya dikurangi. Lah, ini kan tidak... Mohon maaf Mas, kalau memang perusahaan yang GCG harusnya kan melindungi dan juga memberikan keadilan bagi para pegawainya. Betul. Sebentar, Vanar jadi penasaran nih, whistleblower-nya ini lapornya ke siapa nih awalnya? Ya ke internal Mas, lapor ke Bank Jatim sendiri. Loh. Ini kalau benar-benar terjadi seperti itu ya kan kita juga butuh klarifikasi dari teman-teman Bank Jatim nih apakah ini benar atau tidak. Tapi kalau misalkan itu memang benar, kan kasihan. Mereka punya keluarga. Iya dong. Punya anak. Tiba-tiba harus pindah dalam waktu singkat kan, dan di informasi mereka juga dinonjopin dan mereka juga ngasih bukti ke saya bahwa ada pemotongan gaji. Nah ini kan persoalan hajat hidup. Iya loh, padahal tujuannya si whistleblower ini mungkin bukan cari-cari masalah, tapi ini itu bisa jadi bom waktu gitu kan. Masalah ini, kadang masalah itu kalau buat Vanar nggak bisa didiemin. Masalah itu perlu kita carikan solusinya, perlu kita diskusikan gitu kan. Betul. Supaya at the end of the day nggak malah jadi kayak gini tiba-tiba setengah T gitu kan. Betul. Yang soal setengah T sendiri progresnya seperti apa Mas Faizin? Kemarin kami juga kritisi ya. Beberapa waktu lalu kan Sekda bilang bahwa sudah ada pengembalian. Sudah ada kerugian sekitar 268 M. Padahal kalau dalam kita bernegara itu kan ada aturannya Mas. Yang berhak menghitung kerugian sebuah anggaran itu kan BPK. Iya dong. Bukan Sekda gitu loh. Iya juga ya. Nah, gitu loh. Benar. Semua ada aturannya. Kayak saya misalnya, saya ini legislatif, bukan eksekutif. Tugas saya mengkritisi. Betul. Gitu loh. Tapi kalau misalnya legislatif turun ke lapangan itu yang kurang pas kan. Sama hanya misalnya kayak Pak Sekda bilang kerugian sekian, padahal itu bukan tugas Sekda. Bisa jadi data mungkin dapat data dari tapi kan bukan wewenangnya. Yang berwenang ini kan sesuai semua ada porsinya Mas. Iya juga ya. Wah ini kayaknya pelik banget loh ini masalah Bank Jatim ini. Kalau Vanar dapat cerita dari Mas Faizin, wah ini harus diungkap tuntas gitu kan. Salah satunya lewat pansus ya Mas Faizin ya. Nah jujur aku masih penasaran sih, Vanar jadi pengen tahu pansus itu sebenarnya apa dan kayak gimana. Nah Empower, kalau kamu masih penasaran kamu jangan kemana-mana, stay terus di podcast Suara Rakyat episode kali ini. Kita bongkar kotak Pandora ya kalau kata Mas Faizin ya, kotak Pandora di Bank Jatim ini. Tetap di podcast Suara Rakyat sama Vanar dan juga Mas Faizin. Balik lagi di podcast Suara Rakyat, Empower masih sama Vanar dan juga Mas Faizin. Tadi kan kita terakhir bahas soal pansus nih, soalnya dengan masalah dugaan yang kompleks di Bank Jatim itu kan. Mas Faizin bilang, wah ini harus pansus gitu kan. Vanar jadi penasaran, pansus ini apa sih Mas? Bedanya dia sama panja, komisi, fraksi, itu apa sih sebenarnya? Kalau komisi itu kan
bagian dari AKD, Alat Keuangan Dewan memang yang tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing. Ada Komisi A. Komisi A itu soal pemerintahan. Terus Komisi B itu soal perekonomian. Nah, Komisi C soal keuangan dan BUMD. Komisi saya itu. Nah, Komisi D itu soal pembangunan. Kalau Komisi E soal Kesra. Lah, tapi DPR juga berhak juga untuk membentuk AKD yang sifatnya temporer. Misalnya kayak Panja, Pansus, dan hak angket. Kalau Panja itu panitia kerja, itu biasanya kerjanya bareng dengan eksekutif. Misalnya gitu. Jadi dia kolaborasi. Kolaboratifnya di situ, Panja, panitia kerja. Kalau Pansus ini panitia khusus. Jadi kan kami tadi kan sudah cerita tadi sama Mas Panhar bahwa Komisi C itu berkali-kali sudah memanggil pansel, tapi faktanya tidak hadir karena skopnya cuma komisi. Nah, makanya kami pengen naik ini menjadi pansus karena kalau pansus badannya DPRD. Gitu loh. Jadi anggota pansus itu nanti tidak hanya dari Komisi C, bisa lintas komisi, tapi harus direkom oleh fraksi masing-masing. Dan pengajuannya untuk jadi pansus itu tidak langsung duduk-duduk, ada mekanismenya. Di Tatip itu diatur anggota nggak ada minimal dari 120 orang itu berhak mendorong pansus. Nanti suratnya dikirimkan kepada pimpinan dewan yang 5 orang itu. Nanti sama pimpinan dewan dibawa ke Bamus, Badan Musyawarah. Di situ dimusyawarahkan, nanti dibawalah ke paripurna. Nah, di paripurna itu nanti dimusyawarahkan. Kalau nggak ketemu secara musyawarah mufakat di voting. Nah, kami ini kan sudah berkirim nih ke pimpinan dewan. Sekarang lagi mau dibawa ke Bamus, nanti akan dibawa ke paripurna. Jadi kami mohon doanya agar pansus ini kemudian disetujui oleh DPRD. Karena kalau enggak ya jadi nggak kemana-mana gitu kan ya. Jadi pansus ini kayak tim investigasi ya. Kayak semacam itulah. Ini jadinya akan jadi sangat serius ketika pansus ini turun. Kalau sampai nggak datang ya kebacut kan? Itu nanti ada konsekuensinya Mas. Gitu ya. Jadi ketika dipanggil nggak datang itu baru ada konsekuensinya. Ada beberapa konsekuensi. Wewenangnya berarti luas banget ya? Ya lumayan luas ketimbang komisi. Apa aja memangnya Mas kalau kita ngomong pansus itu, ya? Kalau tadi kan misalnya kayak kami manggil diabaikan, tapi kalau pansus harusnya lebih diperhatikan. Ada sanksinya nggak Mas kalau nggak datang? Ini di bawah ini ya, ada di bawah, kalau pansus di bawahnya hak angket. Kalau hak angket bisa memaksa. Bisa memaksa. Kalau hak angket. Nah, ini kan di bawahnya. Tapi lebih serius daripada dipanggil cuman panggil komisi. Dipanggil komisi aja nggak mau datang gitu kan. Semoga ketika naik ke pansus dan goal juga itu bisa akhirnya kebuka lah ya masalah ini ya. Sebetulnya ya ini kami juga meminta kepada yang pihak Bang Jatim ya, ini bukan sesuatu yang kami ini mencari kesalahan-kesalahan, enggak gitu. Kami ingin mencari ingin memperbaiki Bang Jatim, nyari solusi agar ke depan itu kalau sekarang nomor 2 ke depan bisa bukan cuma melebihi BJB tapi bisa melawan BCA. Gitu. Sangar sih kalau bisa sampai ke situ, tapi ya memang untuk tahapan ke sana itu butuh yang namanya effort yang luar biasa juga. Makanya, masalahnya diberesin dulu. Jangan sampai jadi kerikil-kerikil yang mengganggu kerja-kerja yang itu bisa mempercepat prestasi Bang Jatim untuk kalau kami nggak cuma ini Mas, kalau misalnya kayak gubernur itu hanya pengen jadi nomor 1 enggak. Kalau kami ini pengennya malah melebihi bank besar lainnya. Iya dong. Iya. Kalau swasta bisa, masa negara nggak bisa? Lah, itu loh. Semangatnya harus di situ. Ini kan semangat yang bagus nih udah dari teman-teman Komisi C gitu kan. Tapi apakah harus pansus toh Mas? Itu apakah itu jalan satu-satunya terbaik? Ya, menurut kami angketin gitu kan? Menurut kami begitu. Karena apa? Karena faktanya 3 kali dipanggil diabaikan, terus juga kami juga membuat rekomendasi. Sudah ada? Iya. Komisi C itu kemarin merekomendasikan agar direksi yang menjabat dan komisaris yang menjabat itu tidak maju lagi, tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai bentuk pertanggungjawaban karena ini ada masalah. Meskipun misalnya mereka belum kena hukumnya, tapi ini kan secara moral ada masalah nih. Iya dong. Lah, bank ini kan sangat bergantung kepada trust.
Iya, itu benar. Nah, Itu betul banget, benar. Kami benar. sempat dikritik Mas sama beberapa pihak lah. Ayolah, jangan terlalu banyak ngomong soal Bang Jatim. Ini karena kan nanti kalau kita terlalu mengungkap persoalan yang ada, nanti malah kepercayaan akan berkurang. Iya. Kami justru bilang sebaliknya. Kami ini ingin mengembalikan trust dengan Iya. cara membuang masalah-masalah yang ada. Jangan dibalik pola Nah, pikirnya. itu. Ini ada masalah nih. Ya udah kita bongkar biar beres, habis gitu trustnya balik. Lah. Jangan dibalik, ini ada masalah. Udah jangan kenceng-kenceng ngomongnya, Nah, nanti itu. nggak ada trust. Kebalik dong pola pikirnya. Iya. Jadi memang untuk saat ini memang pansus itu adalah jalan yang memungkinkan Ya. untuk mengurai masalah Betul, yang ada ya. betul. Kalau nggak mempan baru angket ya. Ya. Ada rencana ke sana tapi Mas. Ya nanti kita lihat perkembangannya Mas. Soal pansus sendiri ini jadi menarik nih ketika Mas Faizin menyinggung soal pansus. Prosesnya kan sudah sampai di Bamus ya, Badan Musyawarah. Masih di pimpinan. Masih di pimpinan. Ya. Oh, belum sampai ke Bamus ya? Kemungkinan besok akan dibawa ke Bamus. Oke. Jadi kami mohon doanya kepada masyarakat untuk agar kami didukung dan didoakan agar ikhtiar kami, perjuangan kami untuk memperbaiki Bang Jatim ini diijabah dan dimudahkan. Amin, ini penting banget sih karena balik lagi ke statementnya Mas Faizin. Bang itu memang soal perkara trust gitu kan. Ketika ada masalah ya beresin masalahnya, munculkan oke kita udah baik-baik aja sekarang. Ya. Bukan disapuin, dipinggirin, abis disapu tuh dibuang gitu Ya. kan. Bukan disapuin, dipinggirin Ya, gitu kan. itu. Kayak anak kecil kalau nyapu kan gitu kan Mas ya. Nyapu dipinggirin biar gak kelihatan orang tuanya, habis itu udah ditinggal gitu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomong soal pansusnya sendiri, prediksi dari Mas Faizin ini kayak gimana? Bakal goal atau Ya kami yakin akan gol. dukungan udah solid Mas ya? Beberapa fraksi sudah menghubungi kami mendukung. Oke. Ya, tinggal nanti kami tunggu dari beberapa dewan lain yang masih belum terketuk Wah, ini dia. agar bareng-bareng karena kami itu berempati betul Mas sama beberapa pegawai Bang Jatim yang tanda kutip dikorbankan ya. Iya, Misalnya bener. ada ibu-ibu yang informasinya diintimidasi terus Wow. karena gini ada informasi yang kami dapat misalnya soal bagaimana mengejar kredit yang tadi saya bilang 2,5 M. Iya. Itu kadang informasi yang kami dapat sekali lagi ya itu Zoom meeting sampai tengah malam. Sementara paginya mereka harus sudah Kerja lagi. Lah, Wih. akses dari rumah ke kantor ini kan masing-masing beda. Misalnya kalau kayak Jakarta itu kan misalnya dari Depok ke Jakarta itu kan kadang naik KRL-nya ada yang naik motor. Ada beberapa yang saya dapat informasi yang kami dapat dari teman-teman pegawai Jatim ada sampai beberapa kecelakaan. Astaga, kecapean ya. Kecapean. Itu dia, work life balance itu pentingnya di situ dan Makanya itu dia kami ingin betul-betul memperbaiki secara keseluruhan. Oke. Nah, wewenang pansus sendiri kalau kita bicara wewenangnya ya. Apakah kurang lebih sama cuman lebih badannya kan DPR nih kalau sebelumnya kan komisi, tapi secara kewenangan apakah tetap sama? Kasih rekomendasi, apa bisa mengaudit atau gimana Mas? Kalau mengaudit mungkin itu di hak angket ya. Oke. Tapi kami bisa lebih banyak memanggil pihak-pihak yang terkait. Oh, Misalnya, oke. misalnya kami mungkin bisa nanti minta pendapat OJK, minta pendapat APH untuk kami panggil. Oh, oke. Jadi perspektifnya bisa lebih utuh Luas, kalau ya. kita bicara pansus itu empower. Father jadi sudah dapat gambarannya memang untuk sekarang ya kan. Pansus itu memang saya sepakat sih itu jalan terbaik sih. Ya. Nah, tinggal kita tunggu aja, kita sama-sama berharap aja supaya ya ini bisa goal gitu kan. Karena masalahnya begitu banyak loh Empower sampai karena kecapean tadi, Ya. sampai akhirnya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Apakah tapi ini sudah dapat penolakan Mas? Kalau kita bilang Ya kan ada beberapa yang sudah ada yang menolak. Ada beberapa Wow, yang kok bisa? Ya itu kan hak, sekali lagi hak. Iya. Kami punya pendapat begini, belum tentu kami benar. Iya, Tapi betul. kami yakin ini benar. Begitu juga teman-teman yang menolak pansus, mereka juga punya pendapat yang berbeda dengan kami. Kami hargai. Tapi sekali lagi, ayo diskusi gitu. Kalau emang misalnya mereka nolak, apa alasannya? Kami siap kok memberikan. Sudah keluar belum alasannya Mas? Aku jadi penasaran. Father itu penasaran alasannya apa? Karena dengar alasan dari Mas Faizin Karena itu kayak ada sebagus beberapa yang itu bilang gitu. gini, udahlah nggak usah pansus. Toh bisa misalnya diselesaikan di komisi. Tapi faktanya kan Nggak bisa kan? nggak bisa. Itu dia. Makanya bagi yang berpendapat seperti itu, setelah lihat perkembangan terkini ya, semoga kami berharap terketuk hatinya untuk. Supaya terketuk hatinya. Tapi coba, Vanar coba putar perspektifnya gitu kan. Kalau misalkan dipasrahkan ke APH, apakah mungkin bisa selesai Mas?
Sekarang sudah di APH sih Mas, sudah ada berapa yang sudah di penjara ya. Cuma kan kami ingin lebih komprehensif gitu loh, seperti hal-hal yang mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum, tapi itu menyentuh persoalan kayak tadi misalnya iklim kerja, itu loh. Jadi APH jalan. Ini juga jalan, ini akan lebih baik. Oh jadi masuk akal sih. Jadi kalau APH kan fokus ke fraudnya nih. Tapi untuk work life balance kan nggak mungkin tiba-tiba penegak hukum datang, loh kok karyawanmu nggak ada work life balance, ya kan nggak ada pasalnya ya kan. Iya. Jadi masuk akal sekarang ketika pansus itu adalah jalan terbaik nih. Vaner masih punya banyak pertanyaan buat Mas Faizin karena semakin dibahas masalah kotak Pandora yang ya berat juga ternyata, ini jadi semakin menarik. Empawar, kamu jangan kemana-mana. Kamu harus stay terus di podcast Suara Rakyat episode kali ini. Masih sama Vaner dan juga Mas Faizin. Balik lagi sama Vaner Empawar di podcast Suara Rakyat. Masih sama Mas Faizin ini ya kan. Ini kan akhirnya publik nih tahu nih Mas. Empawar dia kan akhirnya tahu kalau Bank Jatim itu ya untungnya gede. Buktinya jadi bank daerah nomor 2 se Indonesia gitu kan. Tapi ternyata ada masalah juga. Kenapa? Kita perlu tahu nih Mas, kenapa ini pada akhirnya harus dibuka seluas-luasnya? Ya tadi sekali lagi biar kalau misalnya gubernur membanggakan ini nomor 2 Indonesia, pengennya nomor 1. Kalau kami beyond itu, kami ingin lebih bukan cuma mengalahkan BJB, tapi bisa mengalahkan BNI, bahkan bisa mendekati BCA lah. Ini keren banget sih. Iya. BCA itu kan swasta Mas. Iya. Tapi kalau kita dengan BCA itu kan nyaman, perasaan kayak feel at home. Betul. Lah, masa kita nggak bisa? Nah, itu dia. Kita bisa kok sebenarnya. Tapi BCA itu begitu karena mungkin misalnya keamanan, kebutuhan sehari-hari karyawannya sudah terpenuhi. Iya, betul. Kenapa tadi kami misalnya kayak sampaikan bahwa ada beban kerja yang berat di Bank Jatim, sehingga beberapa di cabang-cabang kami juga dapat laporan kemarin ini dari Sampang ya Pak. Pelayanannya kurang. Mungkin karena pegawainya kurang disejahterakan. Betul sih, itu kayak terkait gitu loh. Kalau work life balance-nya nggak beres, mau ngelayanin orang, mau senyum aja susah. Gitu. Senyum itu susah kalau kamu lagi capek kan kayak gitu. Iya. Jadi masuk akal. Jadi sebenarnya ini itu dibuka seluas-luasnya, bukan supaya kamu Empower tuh takut untuk datang ke Bank Jatim, enggak. Tapi supaya masalahnya itu selesai. Karena gitu begini Mas, Bank Jatim itu, saya berkali-kali kritisi Bank Jatim direksinya ya. Tidur aja untung. Hah? Iya, karena kan hampir mendominasi, hampir istilahnya itu yang satu itu ya, yang bahasanya? Yang kayak gimana Mas? Monopoli. Oh, oke. Monopoli. Kan? Iya. Jadi gajinya PNS sejauh itu kan Bank Jatim. Betul. Gaji saya pun di Bank Jatim. Oh ya? Iya. Wow, oke. Gitu loh. Tidur aja untung, tapi kan kami ini pengen lebih dari itu gitu loh. Iya. Misalnya sekarang aset Bank Jatim itu kurang lebih 118 triliun. Untungnya? Enggak, asetnya. Oh, asetnya. Oke. Tapi dividen yang disetorkan kepada Pemprov itu hanya 400 miliar. Duh, kecil kan? Kok kecil? Nah, makanya gitu loh. Kami sebetulnya potensinya banyak nih Bank Jatim. Bener juga. Bisa jadi itu cuma 400 miliar ya. Itu karena tata kelolanya harus bisa diperbaiki lagi supaya lebih optimal lagi gitu kan. Ya, aset 181 triliun ya. Itu kalau balas berapa persennya tuh? 400, waduh itu kecil banget. Kecil banget. Kecil banget. Itu kalau kita bilang 181 kan? 118. 10% ya. 10% aja nggak sampai loh. Makanya. Nggak sampai loh. Itu. Iya. Padahal nggak begitu pintar matematika ya Mawar ya. Tapi kebaca kok. Dari 118 triliun ketemu 400 itu kayak lu ala 0,4-an ya. 0,4-an loh. Menurut saya kan potensinya besar. Iya. Harusnya bisa lebih dimaksimalin lagi supaya ya ayolah. Katanya mau aim high ya. Kalau mau aim high ya belakang diberesin dulu dong. Betul. Jangan cuman make up aja depannya bagus nih. Begitu dibuka pintu loh kok gini gitu ya. Tapi Vaner coba mikir nakal deh Mas ya. Aku coba pikir nakal. Nakal Mas, anak muda itu harus nakal. Iya, kan kita anak muda memang kuncinya di nakal situ kan. Pasti akan ada yang bertanya seperti ini. Ini teriak-teriak pansus nih. Gimik politik nih. Ya kan? Sudah dapat. Pastilah. Sudah dapat bahkan ya. Dan itu kan konsekuensi karena kami ini kan politisi. Tapi satu hal, politik itu nggak melulu negatif ya. Karena
kita ini dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua diatur politik. Oke. Iya kan? Iya. Nah, artinya politik itu betul-betul memberikan efek, berimpact betul sama kehidupan kita sehari-hari. Makanya kenapa kami itu karena kalau tadi misalnya hal-hal masalah yang jadi yang ada di Banjatim, kalau tanpa politik nggak mungkin bisa tersentuh tuh Mas. Iya juga sih, soal work life balance-nya ya Iya. kan. APH mungkin akan fokus ke fraud-nya, Ya. dugaan fraud-nya yang disidik soal itu, yang dilidik soal itu. Tapi ketika itu selesai, pelakunya sudah tertangkap, ya sudah. Work life balance-nya nggak akan tersentuh. Jadi Kalau kami kan beyond itu gitu loh. Oke. Karena kami juga diatur oleh undang-undang, kami sebagai pengawas kan, fungsi controlling. BUMD ini banknya orang Jawa Timur, ya harus memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat Jawa Timur. Oke, jadi memang goals-nya itu adalah menghasilkan perbaikan total ya di tata kelolanya. Betul. Selain itu ada lagi nggak Mas? Ya siapa tahu ada masalah lagi yang dari tadi tuh dikasih tahu info satu, aku kaget terus saya Bawon. Beneran deh, kayak aku nggak nyangka, wow. Tapi ini memang masih dari whistleblower, perlu dikonfirmasi oleh teman-teman Bank Jatim. Jadi, tapi itu aja udah bikin Vandar kaget gitu kan. Nah, tapi goals-nya itu perbaikan tata kelola atau apa lagi Mas? Ya itu tadi, karena kalau ini kemudian dikelola secara profesional, gitu, dikelola oleh orang-orang yang memang prinsip-prinsip metodologinya terpenuhi, ini saya yakin akan jam ini nih, Bank Jatim ini. Take off ya, wus gitu ya. Iya. Nah, cuma kami juga mengkritisi, misalnya Bank Jatim ini perlu menggerut anak-anak muda, Gen Z, ya kan, yang misalnya gini, saya menemukan fakta bahwa Jawa Timur itu pengguna pinjol nomor 2 atau 3 di Indonesia. Banyak ya? Banyak ya. Lah, kenapa? Padahal anak-anak muda tahu kalau pinjol itu risikonya A, B, C, D, E. Iya. Tapi kenapa mereka masih pakai? Karena kemudahan. Aksesnya ya. Misalnya mau minjam uang cuma tinggal selfie, KTP, cair. Betul. Lah, kenapa bank belum bisa begitu? Iya. Pertimbangannya kebanyakan kali ya. Lah itu tadi harusnya kan dicari polanya. Iya. Dan saya yakin anak-anak muda itu pintar-pintar kok. Iyalah. Dengan apa? Dengan teknologi, gitu loh. Betul. Ketika ada opsi yang lebih mudah dan terjamin, Bank Jatim loh ini misalnya kan kayak gitu kan. Ya kenapa nggak malah ke Bank Jatim aja gitu kan. Iya juga, iya. Nah, ini kan sudah gaduhnya kan udah kemana-mana nih ya, Mas Faizin ya. Mas Faizin ada pesan nggak sih buat nasabah Bank Jatim? Ya siapa tahu mereka malah jadi takut gitu loh datang karena wah sih masih masalah. Nanti aja dia nunggu masalah atau nggak apa-apa, everything is okay gitu. Nggak gini, kalau untuk masalah Jawa Timur, kami ini sekali lagi mengusulkan pansus, mengkritisi direksi, mengkritisi Pemprov dalam rangka kami sayang. Oke. Bukan dalam rangka kayak benci. Nggak mungkin Mas kita ini membunuh BUMD penghasil PAD terbesar. Tujuannya nggak mungkin kayak gitu kan. Cuma kami ingin lebih dari itu. Caranya dengan cara masalah-masalah yang ada di situ, kanker-kanker yang ada di Bank Jatim kita buang. Beresin gitu ya. Jadi nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Nasabah Bank Jatim, kamu yang mau pengajuan kredit ke Bank Jatim, santai aja. Kalau ada masalah, lapor ke kami. Kami juga akan. Lewat mana Mas kalau lapor? Bisa ke IG, di WA. Saya kan terbuka. Beberapa orang yang menghubungi saya bahkan lewat medsos saya. Oh, gitu. Pasti dibalas ya? Pastilah. Kan ada kekhawatiran, wah ini udah jadi pejabat nggak dibalas kan? Biasanya kayak gitu Mas. Aman ya? Aman ya. Jadi kamu bisa langsung aja, nanti kamu di komentar kamu tulis, kita bahas lagi, nggak masalah gitu kan. Karena memang goals-nya ini untuk supaya masalahnya beres dan Bank Jatimnya bisa take off. Betul. Bank Jatimnya bisa lebih bagus dari sekarang gitu loh. Sekarang kamu mau pengajuan kredit, kamu mau nabung di Bank Jatim, ya nggak apa-apa. Karena tidak akan mengganggu di sektor itu kan. Yang pengen diubah oleh Mas Faizin adalah terkait tata kelolanya gitu ya Mas ya. Aman berarti Mas? Aman. Mas so far masih maksudnya ya nggak ada masalah buat kita untuk tetap bertransaksi menggunakan Bank Jatim. Aman. Kan takutnya malah, waduh kok kayak gini malah mundur. Saya yakin malah orang-orang kan sekarang ini kan semua orang kan sudah akses informasinya kan semuanya mudah ya. Saya yakin juga para nasabah, para masyarakat Jawa Timur dengan kami begini mereka juga tahu kok. Bukan dalam rangka kami itu mau membunuh Bank Jatim, tapi dalam rangka memperbaiki. Gitu, jadi tujuannya itu supaya dia beyond, supaya dia bisa take off gitu loh. Jangan dipikir yang enggak. Udah dapat juga omongan gimmick politik ya kan. Saya kira belum loh, saya kira omongan kayak gitu tuh masih di pikiran nakalku aja Mas. Ternyata enggak ya, udah ada tuh dengan kayak gitu ya. Biasa begitu, resiko lah. Iya sih, semua pasti ada resikonya. Hal baik itu kadang tantangannya macam-macam dan aneh-aneh ya Mas ya.
Oke, ketika pansus ini nanti pada akhirnya goal, aku coba mundur Amin, sedikit amin. ya kan. Langkah pertama, siapa yang mau dipanggil Mas? Ya seperti yang tadi yang saya bilang gitu. Kami juga kan Komisi C sudah berkirim rekomendasi. Misalnya tadi nggak boleh lagi mencalonkan, tapi faktanya kami dengar RUPS yang beberapa hari lalu terjadi itu 2-3 hari lalu nggak sih Mas? malah ada komisarisnya masih ada beberapa orang yang masih yang orang lama. Wow. Direksinya masih ada sekitar 3 orang. Direksi, sorry, padahal kan orang awam ya. Ada berapa memang direksi Bank Jatim? Kemarin 7, yang terbaru 8 ditambah. Malah nambah ya? Dan Nambah ya, 3 oke, orang oke. ini masih orang lama. Nah Oke. ini yang kami dan saya akan terus kritisi ini. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Iya, Padahal yang memberikan rekomendasi ini institusi yang dijamin dilindungi oleh undang-undang. Betul. Gitu. Dan juga DPRD perwakilan gitu loh. rakyat juga Betul. loh. Itu kalau DPR udah bilang kan pasti berdasarkan keluhan-keluhan, aduan-aduan kamu nih yang bawa. Betul. Nggak didengar. Terus gimana kalau kayak gitu? Ya. Jadi yang pertama kali dipanggil ada direksi baru. Semua kita panggil Mas dari 8 ya? Ya bahkan mungkin gubernur juga kita panggil. Itu ketika pansusnya sudah diketok, tes gitu kan? Berhak kita panggil gubernur. Langsung dipanggil untuk minta penjelasan Iya, gitu ya? iya. Kok bisa? Betul. Kok bisa rekomendasi kemarin nggak diurusin gitu ya? Diabaikan. Fokus ke situnya dulu Mas? Ya. Nggak langsung kayak misalkan panggil whistleblower-nya gitu? Ya nanti bertahap itu. Mas. Loh boleh ya whistleblower? Boleh. dipanggil? Boleh. Oh, lah terus gimana dia menyembunyikan identitasnya Mas? Mohon maaf nih. Ya kan nanti kami punya mekanisme lah. Oh gitu ya? Ya. Aku kepikir aja gitu. Nah kan dia ini kan lapornya kan udah diem-diem. Ya. Terus dipanggil untuk hearing misalnya. Karena mereka juga sudah mulai, bahkan sudah beberapa kali kontak saya pengen speak up lebih luas karena mereka merasa didolimi. Ya iya sih. Udah gatel pengen gitu. Ya Ngapun tentu dijaga loh Mas. pasti. Saya khawatir karena kasihan. Mereka itu kan adalah orang-orang yang satu visi dengan Mas Faiz Bahkan dan saya gitu kan. sebelum ngomong begini saya izin dulu ke beliau-beliau ini. Oh, Mereka mau silahkan. Iya sih, karena ya kadang hal baik itu tadi loh, hal baik itu kan cobaannya macam-macam Betul. ya Mas ya. Closing statement dari Mas Faiz ini untuk lebih meyakinkan, untuk lebih bikin orang itu nggak takut gitu kan. Ya. Sebenarnya pansus ini goalsnya adalah bukan untuk menjatuhkan. Monggo Mas Faiz. Ya, sekali lagi kami mohon dukungannya untuk masyarakat Jawa Timur agar langkah kami mendorong pansus itu didoakan dan didukung agar ini goal. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki tata kelola Bank Jatim agar Bank Jatim itu bisa lebih berprestasi ke depannya. Bukan lagi hanya berbicara menjadi BPD nomor 1 di Indonesia, tapi bagaimana melampaui. Bahkan sudah mungkin di bawahnya BCA dikit lah, kira-kira gitu. Kalau bisa balap lah. Balap ya. Balap lah kalau bisa. Karena swasta bisa, kenapa enggak? Kita enggak. Itu dia, kan kita lebih solid secara Betul. infrastruktur. Nah, itu dia loh yang Mawar ingat. Jadi uang yang ada di BUMD itu juga ya modalnya dari kamu-kamu semua juga gitu loh. Dan ini teman-teman Komisi C DPRD Jawa Timur lagi berupaya untuk sistemnya kita perbagusin lagi. Sistemnya kita bikin beres lagi supaya pajak kamu nggak sia-sia. Dan kita harus kawal ini nih ya Mawar. Fadar sendiri juga pasti akan cari tahu supaya pansusnya ini goal apa enggak gitu Ya, kan. Nah, kamu kalau mau sambat langsung, kalau kamu mau curhat langsung, boleh. Kamu tulis aja di kolom komentar. Episode ini wajib buat kamu share dan jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di episode podcast Suara Rakyat berikutnya. Terima kasih Mas Faizin. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Fadar pamit, Mas Faizin pamit. Have a good day, Mawar. Bye-bye.